Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Cantir Risa Arnar dengan NIM 72031430028, Syifa Miliana Ardila dengan NIM 72011430009 dan Tiara Hairina dengan NIM 72011430010. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan belajar dalam konteks perkembangan fisik, sosial, emosional, dan moral. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Hurlok menyatakan perkembangan adalah rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan terbagi menjadi 4, yaitu perkembangan fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Perkembangan fisik. Menurut Gleitman, seorang anak yang baru lahir memiliki bekal sebagai dasar perkembangan kehidupan anak, yaitu bekal kapasitas motor atau jasmani dan bekal kapasitas panca indera atau sensori. Sebab semua kapasitas tersebut menjadi modal dasar dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua, perkembangan sosial. Menurut Bruno, perkembangan sosial adalah proses pembentukan social self atau pribadi di dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga dan juga bangsa. Selanjutnya adalah perkembangan emosional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan juga kecintaan. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Menurut Purdarminta, moral adalah suatu bentuk ajaran yang diturunkan secara terus-menerus, sehingga perbuatan tersebut mencerminkan arti kebaikan dan keburukan dalam berperilaku. Penerapan belajar dalam perkembangan fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Yang pertama adalah penerapan belajar dalam perkembangan fisik. Dapat dilakukan dengan cara yaitu, yang pertama menempatkan anak didik yang fisiknya kecil di bangku paling depan. Yang kedua, menempatkan anak didik yang pendengarannya kurang di bangku paling depan. Yang ketiga, menempatkan anak didik yang penglihatannya kurang di bangku yang paling depan. Yang keempat, memberikan pertanyaan mendadak kepada siswa yang mengantuk. Yang kelima, memberi perlakuan yang sama kepada semua anak didik, tidak terkecuali anak didik yang fisiknya kurang. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada anak didik tentang gangguan fisik yang sering terjadi pada masa usia pubertas, sehingga mereka dapat memahaminya secara benar dan siap secara mental menghadapinya. Yang kedua yaitu perkembangan sosial. Seorang guru harus memiliki keterampilan sosial yang baik. Guru hendaknya memiliki sifat empati, ramah, dan bersahabat kepada orang lain, terutama kepada peserta didik. Jika guru menerapkan perilaku tersebut, maka akan menumbuhkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki keyakinan dalam kemampuannya dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Seperti menurut Muhib bin Syah tahun 1997, guru yang memiliki keyakinan yang tinggi tentang kemampuannya mengajarnya ternyata juga menghasilkan siswa yang memiliki prestasi tinggi. Yang ketiga yaitu perkembangan emosional. Perkembangan moral peserta didik dapat dibantu dengan cara mengembangkan dilema moral. Untuk membangun kerjasama, interaksi saling membantu, memecahkan masalah bersama, dan diperlukan pengembangan kelompok belajar. Pendidik harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan melakukan tanya jawab dan diskusi. Siswa diberikan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman-pengalamannya, maka peranan guru yaitu menciptakan iklim yang dapat memberi rangsangan maksimal bagi siswa untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Perkembangan moral. Penerapan teori perkembangan moral dalam pembelajaran menurut Piaget yaitu 1. Memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan sehingga sampai pada jawaban tersebut. Kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak penting sekali dalam inisiatif
inisiatif dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, dalam kelas Piaget, penyajian materi jadi tidak diberi penekanan dan anak didorong untuk menemukan dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Keempat, tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak seperti orang dewasa. Kelima, penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Kesimpulan, perkembangan adalah tahapan perubahan psikofisik manusia yang progresif sejak lahir hingga akhir hayat. Perkembangan akan dicapai karena adanya proses belajar sehingga anak memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan perilaku yang baru juga. Ada beberapa konteks perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan moral. Nah, itu dia penjelasannya. Menarik bukan? Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.